Nah, di madrasah, di PTK harus bisa memahami KHD ini sebagai tawaran alternatif yang menurut saya terkeren. Model pendidikan ala-ala Indonesia. Nah, kita perlu mencermati KHD ini akan besar kalau didukung oleh referensi yang besar. Dan ternyata saya menemukan beberapa landasan dalam doktrin keislaman. KHD ini pemikiran pendidikannya santri banget. Nah, nanti Anda harus paham, di KHD ini harus paham sebagai sebuah tawaran alternatif. Yang Anda kenal atau yang kita kenal biasanya adalah Trimatra Tuturi Handayani, yang Madya Maunkaso, yang Arso Sung Tulodo. Tapi filsafat detailnya kan tidak terelaborasi secara baik. Nah, Ki Hajar Dewantara itu ada 6 atau 7 hal yang harus dipahami oleh seorang guru, seorang pendidik ketika mau menjadi pendidik, ketika hendak menegaskan diri sebagai pendidik. Pertama harus dipahami misalkan, dasar pendidikan itu adalah menuntun. Maka ketika menuntun itu nggak ada nuntun itu depan belakang, selalu jalan bersama. Jadi guru dengan murid itu harus jalan bersama. Guru punya perspektif tentang kebahagiaan lebih dulu dibanding murid, maka tuntunlah anak itu agar bisa menemukan kebahagiaannya. Sekarang begitu kan? Nah, bahasa agamanya itu guru harus bisa menuntun peserta didik untuk mendapatkan dirinya sendiri. Dalam bahasa tasawuf disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu siapa? Nabi. Di potret ideal manusia itu adalah nabi. Jadi pendidikan itu pada hakikatnya adalah mendorong manusia untuk menemukan jati diri kenabiannya. Cuman karena rata-rata nggak bisa, ya kalau nggak bisa ya wali kan gitu. Kalau nggak bisa lagi turun lagi, oh berarti turun lagi ya turunnya adalah menjadi orang baik ya, anak soleh. Harusnya kan begitu, menuntun. Lalu kemudian eh, dasar pendidikan yang kedua, KHD, Ki Hajar Dewantara mengatakan anak itu bukan botol kosong yang harus diisi, bukan tabula rasa. Selama ini dengan menuju pada teorinya Freud, teori tabula rasa kalau nggak salah itu kita kemudian mendorong pengisian itu. Nah, harus kita pahami bersama, anak itu bukan botol kosong yang harus diisi. Nah, ini contoh KHD. Nanti kita cari cari dukungannya. Nah, saya yang paling senang di sini muara di pendidikan KHD adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Saya ingat kalau kemudian berpihak pada anak, kita itu lebih senang pakai istilah student centered, pembelajaran yang berbasis peserta didik, berpusat pada peserta didik. Padahal KHD itu sudah dari awal menekankan pendidikan itu berpihak pada anak. Maka istilah yang lebih ekstrim, seorang guru, seorang dosen, seorang pendidik itu harus berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak, berhamba pada peserta didik dengan semurni-murninya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Nah, ini kalau orang-orang yang tekstualis mesti akan mempermasalahkan. Wah, ini mah kemusyrikan ini. Masa nyembah berhamba pada sang anak. Itulah kalau orang-orang letter begitu. Nah, saya coba carikan dalilnya. Kalau kita buka di Ta'lim Muta'lim, ternyata ada titik tekan di situ bahwasanya yang dimaksud dengan berpihak pada anak, menghamba pada anak adalah bagi kita seorang agamawan, seorang yang belajar di lembaga agama adalah mengabdi pada ilmu. Ilmu adalah bagian dari sifat Tuhan, sifat Allah Al-Alim. Maka orang ketika sudah menyatakan mengabdi pada ilmu tidak mungkin berkhianat dengan ilmu. Seorang guru yang mengajar ala kadarnya itu pada hakikatnya berkhianat pada ilmu. Seorang guru yang ngajar untuk mencari gaji, itu pada hakikatnya adalah berkhianat pada ilmu. Seorang guru ketika mencari tunjangan profesi,
itu pada hakikatnya adalah dia berkhianat pada ilmu. Kira-kira begitu kesimpulannya itu. Maka kemudian Adzanuji mengatakan dalam syairnya, dalam Talim Talim itu ada ya, man talabal ilma lil ma'ati zada bi fadlin rasyad wa ya li khusrani talibihi linaili fadlil ibad. Orang yang mencari ilmu itu harus Allah yang dijadikan panglimanya, yang di depannya, bukan linai fadlil ibad, bukan untuk keutamaan diri sendiri, bukan untuk nyari tunjangan profesi, bukan untuk cari jabatan, bukan untuk cari penghormatan. Maka ketika cari penghormatan, kata Adzanuji, waya li khusroni tolibihi. Waya udah takkid, linya takkid, khusron takkid, 3 kali takkid. Jadi sungguh amat sangat sekali merugi orang ngajar mau ngejar gaji, orang ngajar tunjangan profesi. Kira-kira gitu. Jadi KHD ini kalau ditafsirkan, Masya Allah, itu hadisnya. Ada kalau punya beli kitab Irsyadus Syari, kumpulan karya Syekh Hasyim Asy'ari, ada di bagian pertama itu kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Itu banyak hadis ilmu, itu keren-keren untuk mengukuhkan. Nah, ini disebut dengan shifting paradigm. Ini harus tuntas sekali lagi. Lalu kemudian yang kedua, setelah ini selesai, guru harus paham, kita semua harus paham tentang asesmen dan pembelajaran. Karena ini juga menjadi dasar, maka dalam asesmen ini bukan penilaian saja. Asesmen itu evaluasi secara total, tapi bukan evaluasi kayak yang kita pahami selama ini. Selama ini kan evaluasi kita kan pakai hot itu yang tadi saya sebut di awal itu roaming. Kenapa dipergunakan istilah asesmen? Karena kalau dengan asesmen orang tidak mikir, karena kalau mengevaluasi pikirannya selalu di belakang. Kalau asesmen itu dari awal itu sudah asesmen. Maka seorang pendidik kita ketika mau mengajar itu harus melakukan asesmen awal. Maka ini harus ditanamkan metode-metode mengakses murid Pak seperti apa. Mungkin bisa mengasesmen berdasarkan mata pencaharian orang tuanya, mungkin bisa berdasarkan kecerdasan, mungkin berdasarkan peminatan, mungkin berdasarkan tujuan akhir. Maka nanti ketika ini penting dipakai untuk model-model kerja kelompok, penugasan. Nah, misalkan ketika asesmen berdasarkan kecerdasan, maka guru atau kita semua harus paham tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Ya minimal kita tahu teorinya Gardner tentang MI, multiple intelligence. Kalau ala Indonesia bisa ikut teorinya Ari Ginanjar, yang itu ada IQ, ya intellectual quotient, SQ, spiritual quotient, dan EQ. Emotional question bisa pakai itu, atau pakai Dave Meyer itu pakai teorinya Safi, somatis, auditory, visual, dan auditory,